Halo, bertemu lagi dengan Bu Fani. Hari ini kita akan belajar tentang gene terapi atau terapi gen. Jadi banyak penyakit pada manusia itu dihubungkan dengan perubahan pada gennya. Gen ini sendiri nantinya akan merepresentasikan starting point untuk semua kejadian yang memicu perubahan ekspresi protein di dalam sel. Jadi fungsi protein ini akan menentukan fenotipe dari sel dan juga fungsi dari protein itu sendiri. Ketika gennya mengalami perubahan, maka protein yang dikodenya pun juga tidak dapat melakukan fungsi normalnya, sehingga nanti akan muncul gangguan seperti penyakit. Jadi nanti efek kumulatifnya itu akan tampak pada fenotipe penyakit. Nah, kalau kita amati pada gambar di layar, ini ada gen yang nantinya ini proses terapi gen, ada gen yang nantinya akan dienkapsulasi dengan AAV ya. Ini macam-macam ya vektor. Kalau AAV itu adeno associated virus. Jadi nanti ada jenis virus yang lain yang bisa digunakan sebagai vektor. Kemudian ini dimasukkan ke dalam sel yang ada di tubuh pasien. Nantinya di dalam tubuh pasien ini vektor itu akan melepaskan gen yang digunakan untuk terapi pada sel targetnya, sehingga nantinya bisa dihasilkan protein yang diharapkan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu sejarahnya. Jadi, secara sederhana, terapi gen itu adalah pengenalan atau pemasukan suatu gen ke dalam sel yang tujuannya untuk mengoreksi adanya kerusakan di dalam sel itu sendiri. Jadi ini dimulai pada sekitar tahun 2000 di mana ada proyek untuk meneliti Human Genome Map. Jadi meneliti sequence dari genom manusia secara keseluruhan. Dan ini berhasil dilakukan sekitar tahun 2003, di mana itu menjadi titik tolak untuk terapi gen, di mana pada terapi gen ini nantinya akan banyak menggunakan teknologi kultur sel. Nah, development of animal cell culture technology, jadi ini perkembangan kultur sel hewan itu menjadi penting pada gen terapi. Meskipun ini penting ya, tapi untuk menjalankan teknologi ini perlu kultur sel secara ex vivo, di mana kalau ex vivo artinya ini harus dilakukan di luar tubuh dari organisme. Kita bisa melakukannya di lab, dan tantangannya adalah kalau kita melakukan ini di lab, maka harus ada adaptasi kultur dari organisme, kemudian dikulturkan di lab, dan selanjutnya harus dikembalikan lagi ke kondisi klinis yang sesungguhnya. Jadi dimasukkan lagi ke tubuh pasien, dan ini menjadi satu tantangan tersendiri. Pada sel normal, gen itu nantinya akan ditranskripsikan menjadi mRNA. Selanjutnya dia akan ditranslasikan menjadi protein dengan fungsi tertentu. Kalau kita amati gambar A, ketika sel yang bertanggung jawab untuk mengkode protein itu mengalami defek, maka hal ini dapat menyebabkan translasi protein itu juga mengalami defek atau mengalami kerusakan yang menyebabkan protein ini menjadi tidak berfungsi. Kalau proteinnya tidak berfungsi, nanti efek fenotipe yang muncul itu adalah muncul sebagai suatu penyakit. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan gambar B, terapi gen itu di sini digunakan untuk mengoreksi kerusakan genetik yang dapat mengakibatkan perkembangan suatu penyakit. Nah, dengan cara bagaimana? Yaitu yang pertama, dia dapat memblok aktivitas gen yang tidak aktif atau mengoreksi atau memperbaiki gen yang defek, juga dapat menggantikan gen yang defek dengan gen yang normal. Jadi di sini ini adalah gen yang nantinya berfungsi untuk memperbaiki defek yang terjadi di dalam sel, kemudian dimasukkan ke dalam sel target.
di mana nanti gen yang mengalami kerusakan ini akan diblok atau dikoreksi ataupun digantikan sehingga nanti dihasilkan protein yang fungsional ya. Kalau kita amati gambar di sebelahnya, ini adalah gen yang dia non fungsional, jadi tidak memiliki fungsi karena mengalami kerusakan. Di sini terapi gen adalah memasukkan gen yang punya fungsi baik, kemudian nantinya dimasukkan ke dalam sel target ini tadi yang non fungsional sehingga nantinya sel ini dapat berfungsi secara normal kembali. Ini adalah proses dasar dari terapi gen. Kalau kita baca keterangan di atas ini, jadi terapi gen itu akan mengantarkan DNA ke dalam sel pasien untuk menggantikan kerusakan ataupun gen yang hilang di situ. Atau untuk menambahkan gen yang baru yang nanti tujuannya untuk menyembuhkan suatu penyakit atau membuat perubahan pada tubuh sehingga kondisinya menjadi lebih baik untuk melawan penyakit. Nah, salah satu keuntungan dari terapi gen ini adalah dia dapat mengeliminasi kemungkinan atau resiko terjadinya graft versus host disease. Jadi kalau resiko ini biasanya muncul pada proses transplantasi stem cell. Jadi tidak hanya transplantasi stem cell, tapi sebenarnya transplantasi jaringan maupun organ ini dapat juga menghasilkan graft versus host disease. Jadi ketika ditransplantasi, baik itu stem cell, jaringan atau organnya, tubuh pasien itu akan menolak apapun yang ditransplantasikan. Sehingga ini menjadi salah satu terapi alternatif yang banyak dilirik juga karena dapat meminimalkan graft versus host disease ini. Nah, dan untuk pasien proses delivering gen ini ke dalam sel itu juga relatif sederhana. Nah, ini adalah tahapnya, bisa kita lihat pada gambar. Ini ada pasien di sini. Kemudian tahap yang pertama adalah mengumpulkan stem cell, di mana stem cell ini dapat diambil melalui dua cara. Yang pertama melalui central line atau yang kedua melalui bone marrow. Di mana yang diambil ini adalah blood stem cell-nya. Kalau di sini ada keterangan GCSF itu adalah singkatan dari granulocyte colony stimulating factor. Jadi granulocyte colony stimulating factor. Ini merupakan salah satu growth factor yang membantu sel darah putih untuk recover biasanya setelah treatment pada kemoterapi. Tapi di sini tujuannya adalah tujuan utamanya untuk mendorong bone marrow memproduksi terutama sel darah putih untuk menurunkan resiko infeksi ya setelah terapi biasanya. Juga untuk membuat stem cell itu berpindah dari bone marrow ke aliran darah. Nah, stem cell inilah yang nantinya akan kita gunakan selanjutnya dalam terapi gen. Nah, biasanya pada terapi gen ini pasien itu akan menerima kemoterapi. Tujuan kemoterapi di sini sebenarnya untuk membantu memberikan ruang pada sel yang baru, yaitu dengan cara mengeliminasi sel yang ada atau yang lama. Karena biasanya juga kemoterapi itu akan menyebabkan bone marrow itu stop untuk memproduksi sel-sel darah, ya. Jadi di sini stem cell-nya diambil, pasiennya di kemoterapi, jadi untuk memberikan ruang. Kemudian stem cell yang sudah diambil ini nantinya di laboratorium itu akan diekspos dengan suatu vektor, biasanya virus atau plasmid atau vektor yang lain. Dan ini vektor ini sudah mengandung atau membawa gen yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi dari pasiennya. Selanjutnya, stem cell yang sudah mengandung vektor ini direplikasi di kultur di laboratorium, lalu proliferasi bertambah banyak. Selanjutnya nantinya akan dikembalikan lagi ke tubuh pasien dengan infusion secara intravena. Nah, ini diharapkan
stem cell yang sudah membawa material genetik yang diharapkan dapat memperbaiki tubuh pasien ini dapat menyembuhkan pasien. Langkah-langkah dalam terapi gen yang pertama adalah ketika akan melakukan terapi gen, maka kita harus bisa mengidentifikasi gen yang menyebabkan kerusakan atau mengalami masalah di situ. Kemudian kita harus mencari material genetik yang sesuai yang nantinya akan kita masukkan ke dalam sel target yang tujuannya nanti untuk mengoreksi atau memperbaiki permasalahan pada gen tersebut. Nah, dua strategi utama yang digunakan adalah terapi secara in vivo dan terapi secara ex vivo. Jadi terapi secara in vivo ini adalah material genetik itu diperkenalkan langsung ke individu dengan rute sistemik atau jika memungkinkan dengan rute atau situs yang khusus yang spesifik. Sedangkan terapi ex vivo ini sel-sel target itu diberi perlakuan atau diperbaiki di luar individu atau biasanya dilakukan di laboratorium. Kemudian sel-sel ini diperbanyak ya, dikultur kemudian dikembalikan lagi ke tubuh pasien. Jadi kalau kita amati gambarnya di sini, sisi kanan itu adalah terapi gen secara in vivo, sisi kiri adalah terapi gen secara ex vivo. Jadi kalau yang in vivo ini selnya diambil ya, diperbaiki langsung dikembalikan lagi ke dalam tubuh pasien. Sedangkan kalau yang ex vivo ini diberi perlakuan ya di laboratorium kemudian baru dikembalikan ke tubuh pasien. Kalau kita baca keterangannya di sini pada terapi ex vivo, sel-sel target itu diberi perlakuan dengan gene product outside the individual. Jadi ini di luar individu. Kemudian diperbanyak dengan kultur baru reintroduce di pasien. Nah, ketika kita menggunakan terapi secara in vivo, sel yang ditransfeksikan di sini itu harus tersedia dalam jumlah yang besar. Kemudian selnya itu harus memiliki umur yang panjang setelah ditransfer ke host. Jadi jangan sampai sudah dikembalikan lagi, tapi jangka waktu hidupnya itu umur hidupnya itu pendek. Kemudian yang ketiga dia harus mampu mengekspresikan gene of interest dalam jangka waktu yang lama. Jadi gene of interest itu adalah gene yang nantinya diharapkan mampu memperbaiki kondisi pasien. Itu harus diekspresikan dalam jangka waktu yang panjang dan tidak memicu respon imun apapun. Nah, memang kelebihan ex vivo itu adalah kemungkinan untuk mengkarakterisasi populasi sel yang dimodifikasi sebelum ditransfer. Jadi kita bisa mengkarakterisasi sel yang akan dimodifikasi itu seperti apa. Kemudian lebih mudah untuk introduce, jadi dimasukkan ke dalam sel ya material genetiknya daripada kalau ini langsung, tapi lebih mudah kalau misalnya dilakukan di luar tubuh individu. Nah, ini adalah suatu teknik yang biasanya digunakan untuk memasukkan material genetik tertentu ke dalam sel target. Ini disebut gene gun. Jadi ada beberapa macam ya gene gun, ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini. Dan dulu awalnya memang digunakan untuk tanaman pada awalnya, tapi sekarang sudah bisa juga digunakan untuk sel hewan. Nah, gene gun ini adalah suatu teknik untuk memasukkan atau mentransfeksikan DNA target ke dalam suatu sel target ya. Nah, kalau kita amati prosesnya atau tahapnya di gambar pertama ini adalah yang harus dipersiapkan itu adalah gene gun-nya sendiri atau alatnya. Kemudian ini ada bagian chambernya yang warna putih. Kemudian ini ada plastik disk. Kalau kita lihat keterangannya di sini ini ada plastik disk. Kemudian di plastik disk ini nanti akan terdapat DNA yang sudah di-coating dengan partikel emas. Biasanya digunakan untuk mengcoating itu adalah partikel emas.
Kemudian di bagian bawah ini ada screen ini untuk menahan nantinya. Kemudian ada sel target di bawah. Ini tidak harus tanaman, bisa juga sel hewan. Nah, pada gambar kedua, di bagian chamber yang berwarna putih ini nantinya akan diisi oleh gas-gas helium. Gas-gas helium di sini nantinya akan diberikan tekanan yang tinggi, sehingga kalau kita lihat pada gambar 3, gas helium ini akan terdorong ke arah plastik disk. Di sini karena ada tekanan tinggi, maka dia akan menghantam plastik disk. Nah, plastik disknya sendiri nanti akan tertahan oleh screen yang ada di sini. Sedangkan DNA yang sudah di-coating oleh emas ini dia akan berhamburan masuk ke dalam sel target, baik di sini kalau sel tanaman atau sel hewan. Nah, dengan demikian ini DNA target itu sudah dimasukkan ke dalam sel targetnya. Ketika kita akan melakukan terapi gen, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah therapeutic gene atau gen target yang memang akan digunakan untuk memperbaiki kondisi dari gen yang rusak. Kemudian yang kedua adalah host atau target sel atau sel targetnya yang nantinya akan diperbaiki kondisinya. Yang ketiga adalah vektor. Yang keempat, kita harus memperhatikan rute administrasinya nanti mau seperti apa. Yang terakhir adalah animal models. Jadi biasanya sebelum kita aplikasikan langsung ke manusia, itu diuji cobakan dulu ke hewan model. Nah, vektor ini merupakan salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam terapi gen. Vektor sendiri itu merupakan organisme yang dapat membawa molekul DNA asing ke dalam sel inang, yang harapannya nanti sifat yang ada pada DNA asing ini dapat terekspresi dalam sel inang. DNA asing di sini yang dimaksud itu adalah DNA yang dia normal ya, sifatnya dapat memperbaiki sel target yang rusak. Nah, umumnya vektor yang digunakan dalam terapi gen itu ada dua macam. Yang pertama adalah viral vectors, yang kedua adalah synthetic vectors. Nah, vectors atau vektor-vektor di sini itu harus memenuhi karakteristik. Yang pertama, memiliki spesifitas yang tinggi. Yang kedua, vektor itu harus mampu menyisipkan satu atau lebih gen dengan ukuran tertentu. Yang ketiga, tidak dikenali oleh sistem imun tubuh penderita atau pasien. Jadi jangan sampai kalau dia dikenali nanti malah dia dihancurkan oleh sistem imun pasien sehingga malah tidak bisa memasukkan gen targetnya tadi. Yang keempat, dapat dipurifikasi dalam jumlah yang besar. Nah, itu adalah persyaratan dari vektor. Macam vektor yang pertama adalah viral vectors atau vektor virus. Jadi konsep dasar penggunaan vektor virus ini berdasarkan dari kemampuan virus ini secara alami dia dapat melepaskan material genetiknya ke dalam sel yang akan diinfeksi atau sel yang terinfeksi. Nah, ada beberapa jenis virus yang umum atau banyak digunakan pada terapi gen. Yang pertama adalah virus RNA atau RNA virus. Kemudian yang kedua adalah virus DNA. Contoh dari virus RNA ini ada retrovirus dan juga lentivirus. Virus DNA contohnya ada adenovirus, kemudian AAV atau adeno associated virus, dan juga herpes virus. Nah, kekhawatiran terbesar penggunaan virus ini sebagai vektor itu sebenarnya adalah jika dikhawatirkan virus ini dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan, misalnya kerusakan jaringan hostnya. Nah, kerusakan ini bisa juga disebabkan karena induksi gen, ya, gen yang dari virus itu memproduksi material yang berbahaya ke sel inang, atau karena masuknya material genetik yang sebenarnya tidak diinginkan,
yang nantinya akan mengarah kepada patogenesis atau menyebabkan penyakit. Bahkan di sini kemungkinan juga bisa menyebabkan tumorigenesis. Nah, kerugian lain adalah keterbatasan ukuran gen yang dapat dibawa oleh virus itu sendiri. Jadi virus itu hanya bisa membawa gen-gen dengan ukuran tertentu saja. Kesulitan standarisasi produksi partikel virus ya ketika dikultur. Kemudian biayanya jauh lebih tinggi dibandingkan produksi dengan DNA plasmid. Nah, untuk itu pada penggunaan viral vector sebagai dalam terapi gen itu kita perlu beberapa informasi. Yang pertama harus mengidentifikasi dulu urutan atau sequence virus yang diperlukan untuk proses replikasi nantinya. Kemudian harus tahu konstruk atau bentuk konstruksi dari partikel virus itu sendiri. Kemudian bagaimana pengemasan genom virusnya. Dan yang terakhir adalah pelepasan gen heterolog ke dalam sel inang itu prosesnya seperti apa. Berikut ini adalah contoh dari virus-virus yang digunakan sebagai vektor beserta keuntungan atau kelebihan dan juga kekurangannya. Jadi kalau kita amati satu persatu, di sini ada adenovirus, ini AAV ya, adeno associated virus. Kemudian HSV ini herpes simplex virus. Ini merupakan virus DNA ketiganya. Yang dibawa ini lentivirus, kemudian retrovirus ini adalah virus RNA. Kita lihat satu persatu adenovirus. Adenovirus sendiri ini merupakan virus DNA yang tidak beramplop dan banyak terdapat di alam. Umumnya dia menginfeksi burung dan juga mamalia. Di sini termasuk manusia. Adenovirus ini memiliki kelebihan di mana dia bisa menginfeksi non-dividing cell. Jadi sel-sel yang belum membelah. Kemudian dia bisa menghasilkan titer yang cukup tinggi di dalam kultur. Hanya saja dia memiliki kekurangan yaitu highly immunogenic. Dan ekspresinya itu hanya jangka pendek, jadi short term expression. Nah, itu untuk adenovirus. Untuk AAV atau adeno associated virus, ini merupakan parvovirus manusia yang tidak patogen. Dan aplikasinya biasanya ini tergantung pada virus yang diasosiasikan atau virus tambahannya. Umumnya atau biasanya itu adalah adenovirus, maka disebut sebagai AAV. Nah, AAV ini kelebihannya bisa menginfeksi non-dividing cells dan juga bisa menginfeksi berbagai macam tipe sel. Hanya saja ini juga memiliki kekurangan, jadi integrasinya terbatas, ya. Kemudian short term expression, jadi ekspresinya juga jangka pendek. Kemudian yang ketiga adalah HSV atau herpes simplex virus. Biasanya digunakan adalah HSV tipe 1 atau HSV1. Ya, HSV1. Ini adalah virus neurotropik manusia yang digunakan sebagai vektor untuk transfer gen dalam sistem syaraf umumnya. Nah, keuntungannya adalah infeksinya itu dia bisa menginfeksi berbagai macam tipe sel, namun kekurangannya cukup banyak. Jadi titernya rendah, ya, attain low titer in culture, kemudian ada sitotoksisitas dan ini sitotoksisitasnya cukup tinggi dan short term expression. Jadi ekspresinya juga jangka pendek. Yang berikutnya ini adalah virus RNA, lentivirus. Lentivirus ini merupakan subkelas dari retrovirus yang dia mengekspresikan kompleks yang mengontrol fungsi penting dari sel yang terinfeksi. Kelebihannya dia bisa menghasilkan titer yang cukup tinggi dan bisa menginfeksi non-dividing cell. Dan ini ketika dia menginfeksi non-dividing cell, infeksinya itu permanen. Jadi jangka panjang, bahkan mungkin seumur hidup selnya.
Hanya kekurangannya itu bisa menyebabkan undesirable effect, jadi menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Yang terakhir adalah retrovirus. Retrovirus ini merupakan virus RNA yang beramplop dan ini banyak ditemukan pada spesies vertebrata. Dan retrovirus ini merupakan vektor yang paling luas penggunaannya dalam terapi gen saat ini. Keuntungannya dia bisa ada integrasi dari DNA virus ke host genomnya, sedangkan kekurangannya itu hanya bisa menginfeksi dividing cell saja, sehingga ini lebih terbatas untuk aplikasinya. Pada gambar di depan ini adalah terapi gen yang menggunakan adenovirus sebagai vektornya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah adenovirus, di mana di adenovirus ini nanti akan dimasukkan DNA yang sudah dimodifikasi. Jadi di sini ini ada DNA virus, kemudian di bagian tengahnya ada gen yang merupakan gen yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki kondisi gen yang rusak di dalam sel. Kemudian ini nantinya DNA modified ini dimasukkan ke dalam vektor. Vektor ini selanjutnya akan diperkenalkan atau dimasukkan ke dalam sel target. Nah, ketika vektor ini dimasukkan ke dalam sel target, maka dia akan dikemas dalam suatu vesicle ya. Ketika bersentuhan dengan masuk ke membran, dia akan masuk dikemas dalam suatu vesicle. Selanjutnya vesicle ini akan breakdown atau akan hancur sehingga akan melepaskan vektor di dalamnya. Nah, vektor ini kalau kita amati gambarnya diperbesar ya seperti ini, vektor ini akan ada di permukaan dari nukleus. Selanjutnya dia akan melepaskan material genetiknya. Material genetiknya ini yang nantinya akan masuk ke dalam nukleus. Kemudian nanti diharapkan sel ini dapat membuat protein menggunakan gen yang baru dimasukkan. Jadi nanti dia bisa mengoreksi, memperbaiki kondisi gen yang defect. Macam vektor yang selanjutnya adalah sintetik vektor. Salah satu jenis sintetik vektor yang biasa digunakan untuk membawa molekul DNA asing masuk ke dalam sel inang itu adalah plasmid. Jadi plasmid sendiri itu adalah DNA ekstra kromosomal yang dapat bereplikasi secara otonom dan bisa ditemukan pada sel hidup. Jadi ini bisa ditemukan pada baik organisme prokariot maupun eukariot. Nah, di dalam satu sel itu dapat ditemukan lebih dari satu plasmid dengan ukurannya bervariasi, jadi beda-beda. Namun semua plasmid ini tidak mengkodekan fungsi yang penting untuk pertumbuhan sel tersebut, sehingga plasmid itu tidak esensial karena dia tidak membawa gen-gen yang esensial untuk pertumbuhan sel. Nah, biasanya plasmid digunakan untuk melakukan rekayasa pada berbagai organisme, yang disebut juga biasanya rekayasa genetika. Nah, keuntungan penggunaan plasmid DNA dalam sebagai vektor gen ini yang pertama adalah plasmid memiliki kapasitas atau kemampuan untuk membawa sejumlah besar material genetik. Jadi dia bisa membawa material genetik dalam jumlah yang besar. Keuntungan berikutnya adalah tidak adanya resiko infeksi atau mutagenesis karena tadi plasmid itu tidak membawa gen-gen yang esensial. Jadi kemungkinan untuk menyebabkan infeksi maupun mutagenesis itu tidak ada. Kemudian dia mudah untuk diproduksi dalam skala besar, terutama pada kultur sel bakteri. Itu adalah keuntungan-keuntungan dari penggunaan plasmid sebagai vektor gen. Plasmid sendiri jika akan digunakan dalam terapi gen itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah harus memiliki origin of replication atau yang biasa juga disebut sebagai ORI atau titik awal replikasi.
Jadi pada bagian ori ini nantinya akan dimulai proses replikasi dari plasmid, dan ini harus efisien replikasinya sehingga bisa dihasilkan sampai ratusan kopi per selnya. Nah, yang kedua adalah a selection gene. Jadi plasmid harus memiliki satu selection gene. Nah, selection gene ini biasa disebut juga sebagai marker gene atau gen penanda, di mana biasanya gen ini resisten terhadap antibiotik. Nah, gen ini juga yang memungkinkan terjadinya seleksi dan identifikasi dari plasmid itu sendiri, sehingga nanti kita bisa mengetahui apakah plasmid ini benar-benar sudah masuk ke dalam sel atau belum. Jadi nanti untuk mengecek apakah plasmidnya itu sudah berhasil masuk ke dalam sel atau belum. Yang ketiga adalah a multiple cloning site. Jadi pada plasmid itu harus terdapat cloning site yang lebih dari satu. Jadi ada beberapa, di mana pada cloning site ini nantinya bisa dipotong dengan enzim restriksi sehingga kita bisa memasukkan atau menginsersikan gen of interest. Jadi gen yang nantinya akan dapat memperbaiki sel targetnya. Nah, kalau semakin banyak cloning site-nya, maka ya semakin banyak juga material genetik atau gen of interest yang bisa disambungkan di situ. Selanjutnya adalah promoter. Promoter ini nantinya yang akan berperan pada proses transkripsi dari gennya, ya. Jadi kalau tidak ada promotor, maka transkripsi ini tidak bisa berlangsung. Sebenarnya ada beberapa persyaratan lagi yang harus dipenuhi, antara lain adalah plasmid itu harus memiliki sequence primer DNA. Jadi kalau tidak ada sequence primer DNA ini juga tidak bisa dilakukan cloning nantinya. Kemudian ukuran plasmid itu harus relatif lebih kecil daripada pori-pori sel inangnya. Jadi plasmidnya nanti kalau ukurannya lebih besar dari pori-pori sel inang, maka dia tidak bisa masuk. Jadi ukuran plasmid itu harus lebih kecil dari pori-pori sel inang. Carrier system for plasmid DNA. Jadi plasmid DNA ini bisa diadministrasikan melalui beberapa rute, ya, baik pada manusia maupun hewan itu dapat diadministrasikan melalui beberapa rute dan terjadwal. Di sini dapat dimasukkan melalui injeksi intramuskular atau bisa juga diadministrasikan melalui oral atau intranasal sebagai air spray atau juga melalui intradermal route. Jadi rute melalui intradermal atau dari kulit dengan bombing gold microparticle. Jadi ini tadi yang menggunakan gene gun yang sudah saya bahas di awal tadi. Jadi nanti ada gold microparticle covered with the genetic material. Nah, proses pemasukan atau transfeksi melalui kulit itu dapat dilakukan dengan biobalistik atau juga disebut juga gene gun. Nah, ini consist of transfecting individual cell, ya. Di sini menggunakan absorb untuk gold particles. Jadi sudah saya singgung di awal bahwa partikel yang biasanya digunakan untuk mengcover DNA itu umumnya adalah partikel emas, ya, dengan diameter sekian. Kemudian untuk transfeksi, partikel ini ditempatkan dalam satu alat yang namanya gene gun, yang nantinya ini akan diproses dengan gas helium yang dia diberikan tekanan tinggi. Kemudian diproyeksikan pada kulit seseorang atau kulit hewan. Nah, ini nantinya akan memungkinkan partikel itu masuk ke dalam bagian dalam kulit hingga mencapai lapisan epidermis. Kalau kita perhatikan gambar di depan, ini adalah proses transfeksi suatu molekul DNA menggunakan gene gun yang diaplikasikan pada hewan model ini mencit. Nah, DNA di sini absorb untuk
gold particles, jadi diabsorb pada partikel emas, kemudian ditempatkan pada cartridge yang ada pada gene gun. Ya, jadi nantinya cartridge ini akan dipasangkan pada gene gun, kemudian partikel ini dia akan ditembakkan dengan adanya gas helium yang diberi tekanan tinggi. Nah, ini ditembakkannya adalah ke arah kulit dari hewan di sini ya. Kemudian DNA nantinya akan dilepaskan dari partikel emas tadi sampai ke nukleus, di mana nantinya akan mengontrol sintesis dari proteinnya, sehingga nanti diharapkan dapat menghasilkan protein tertentu yang sesuai dengan DNA yang tadi dimasukkan. Jadi transfeksi menggunakan gene gun ini membutuhkan jumlah plasmid 100 kali lebih rendah untuk menghasilkan ekspresi yang sesuai atau yang sama dengan yang dihasilkan oleh administrasi secara intramuskular. Berikut adalah prinsip-prinsip dari terapi gen. Ya, kita lihat yang pertama, replacement or correction of a gene for the purpose of generating product appropriate to cell or organ function. Jadi di sini terapi gen itu diharapkan dapat menggantikan atau mengoreksi gen yang nantinya tujuannya untuk menghasilkan produk yang sesuai atau fungsi yang normal dari sel maupun organnya. Prinsip yang kedua, the introduction of a heterolog gene into the target cell, leading it to produce something that is not innate. Jadi prinsip kedua ini adalah kita memasukkan gen heterolog ke dalam sel target yang nantinya mengarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang bukan bawaan atau innate, di mana yang innate ini dia yang tadi mengalami defect. Jadi kita memproduksi sesuatu yang baru, yang normal. Yang ketiga adalah inactivation of a gene causing a cell dysfunction. Jadi ini mengaktifasi gen yang dia menyebabkan disfungsi dari sel. Jadi gen yang mengalami defect tadi diinaktivasi. Sekarang kita lihat prinsipnya satu persatu. Yang pertama, replacement or correction of a mutant gene. Jadi ini kita menggantikan atau mengoreksi gen yang mengalami mutasi. Kalau kita lihat di sini ada gambar A, gambar B, dan juga gambar C. Gambar A di sini adalah gene inactivation, akan saya jelaskan nanti. Gambar B di sini adalah replacement or correction of a mutant gene. Gambar yang ketiga ini adalah introduction of heterolog gene. Ya, kita lihat dulu berarti gambar yang B. Pada gambar yang B ini ada penggantian gen yang abnormal dengan gen yang normal di sini. Jadi ini yang abnormal, ini yang diberi tanda silang, ini digantikan oleh gen yang normal yang nanti dapat mengembalikan kapasitas atau fungsi gen untuk memproduksi protein yang fungsional. Nah, replacement or correction ini juga banyak digunakan, jadi widely used, jadi dia banyak diaplikasikan dan diaplikasikannya ini pada berbagai macam penyakit. Umumnya faktornya ini adalah virus ya, karena pada replacement or correction ini diperlukan ekspresi transgen jangka panjang, jadi perlu diekspresikan terus-menerus, sehingga biasanya faktornya ini adalah virus. Prinsip yang kedua adalah introduction of a heterologous gene. Jadi gen yang heterolog. Kalau kita lihat pada gambar ini adalah gambar yang C. Jadi dibaca keterangannya, introduction of a heterologous gene. The gene encoding a protein from another organism is introduced into the target cell. Jadi ini memasukkan gen heterolog yang diambil dari organisme lain, allowing it to produce the heterolog protein. Jadi nantinya akan dihasilkan protein yang heterolog juga. Nah,
Teknik ini biasanya digunakan untuk pembentukan atau pembuatan vaksin atau terapi penyakit-penyakit yang infeksius umumnya, di mana tujuan utamanya itu untuk men-trigger respon imun terhadap antigen yang spesifik. Nah, di sini ini vektornya ya, jadi di sini ada gen ini dari organisme lain dimasukkan ke dalam vektor, kemudian vektor ini nanti dimasukkan ke dalam sel, sehingga nanti bisa memproduksi protein yang heterolog di sini. Kalau pada terapi itu biasa juga digunakan vektornya itu adalah vektor sintetik, yaitu suatu plasmid DNA yang nanti memang tujuan utamanya untuk keamanan, karena umumnya untuk terapi pencegahan atau profilaksis. Prinsip terapi gen yang terakhir adalah gene inactivation atau inaktivasi gen. Kalau kita perhatikan ini pada gambar yang A, kolom yang A. Nah, di sini ketika suatu produk itu mengalami abnormalitas pada gennya, maka produk yang dihasilkan itu juga menjadi abnormal ya, produk proteinnya. Ini menyebabkan ketidakseimbangan pada sel. Jika ekspresi gen ini tidak fundamental atau tidak menunjang kehidupan dari suatu sel atau suatu individu, maka salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan cara menginaktivasi gen tersebut. Nah, inaktivasi ini sebenarnya bisa dilakukan pada level DNA, mRNA, atau pada level proteinnya. Nah, cara untuk inaktivasi itu dengan menekan ekspresi gen, yaitu dengan cara menyisipkan interference RNA atau iRNA atau RNA interference ya. Yang ini merupakan RNA double stranded yang mekanisme alaminya itu adalah memblok atau menghambat ekspresi dari suatu gen. Jadi gen silencing gitu ya. Nah, iRNA ini merupakan RNA yang nanti akan menginduksi degradasi dari mRNA. Jadi mRNA-nya akan dihancurkan. Nah, kalau kita amati pada gambar dan kita baca pada keterangannya, yang A ini gene inactivation by interference RNA atau iRNA. Ini the DNA encoding the iRNA is introduced in the cell. Jadi ini ada DNA yang sudah mengkode iRNA ini dimasukkan ke dalam sel. Nah, di dalam sel ini maka iRNA akan membentuk kompleks silencing ya. Dia akan membentuk kompleks silencing di mana nantinya proteinnya itu akan terdapat di sitoplasma. Nah, iRNA ini dia sifatnya homolog dengan mRNA yang dihasilkan oleh gen yang dia mengalami perubahan atau mengalami mutasi, atau bisa juga kita sebut sebagai gen yang defect. Nah, karena dia homolog, maka nantinya mRNA ini akan dihancurkan oleh kompleks silencing dari iRNA. Nah, sedangkan mRNA yang dihasilkan oleh gen normal ini tidak akan terpengaruh oleh iRNA, sehingga nantinya protein yang diproduksi itu adalah protein yang normal saja, sedangkan protein dari gen yang tidak normal itu tadi sudah dihancurkan atau diinaktivasi oleh kompleks silencing dari iRNA. Nah, meskipun cukup efektif, silencing dengan iRNA ini sifatnya hanya sementara, sehingga aplikasinya pun menjadi terbatas. Nah, untuk mengatasinya biasanya digunakan vektornya itu adalah virus ya. Jadi dia bisa memproduksi iRNA di dalam sel itu terus-menerus, sehingga efeknya bisa jangka panjang. Nah, demikian topik hari ini itu tentang
terapi gen, berikutnya kita akan membahas atau belajar tentang terapi sel dan juga stem cell. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini, sampai bertemu di topik selanjutnya.